Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coki Andriano dengan NIM 31211032. Saya berasal dari kelas TI 21A3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Video ini saya akan membawakan materi dengan judul Alat Input dan Output pada Komputer. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Bapak Agung Nugroho Skom Mkom. Untuk itu, mari kita mulai saja masuk ke materinya. Perkembangan alat input dan output pada komputer. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima output, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Pada komputer terdapat alat input dan output. Apa saja sih? Yuk simak. Alat input komputer. Contoh alat input komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan unit input paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB. Nah, pada komputer terbaru saat ini sudah banyak yang menggunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Selanjutnya ada keyboard wireless. Sesuai dengan namanya, keyboard tipe ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer, dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device yang memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding menggunakan keyboard. Mouse dimulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse. Sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya, sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini, mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Selain itu, terdapat beberapa pula istilah lainnya yang disebut dengan menggeser atau drag, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskannya dengan sambil digeser. Drag ini akan mengakibatkan objek akan berpindah atau tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Penekanan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur disebut dengan klik ganda atau double click. Sedangkan menekan tombol kanan mouse 1 kali disebut dengan klik kanan atau right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, dan wireless. Mouse wireless ini mempunyai cara kerja yang cukup canggih nih. Begitupun dengan mouse laser. Dengan sensor sinyal mouse sudah bisa digunakan tanpa kabel. Lantas, bagaimana energinya? Nah, energinya ini memakai baterai yang banyak kita lihat di pasaran. Dengan adanya mouse wireless dan mouse laser ini, otomatis persediaan kabel di dunia ini bisa dihemat. Selanjutnya ada touchpad.
Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, ada model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick atau trackball. Selanjutnya ada light pen. Adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar secara screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Selanjutnya ada joystick game pedal. Selanjutnya ada joystick atau game pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya barcode, termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Sekarang ini, setiap kasir di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya menggunakan barcode. Selanjutnya ada mikrofon. Untuk masukan unit ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan suara. Alat output komputer. Contoh alat output pada komputer. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis softcopy device, karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini, berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Printer dan plotter adalah jenis hardcopy device dengan keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas yang dapat digunakan pun beragam. Tetapi, untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar, misalnya rancangan rumah, peta, dan lain-lain, digunakan plotter. InFocus hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja, InFocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pemancar sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih atau terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih, whiteboard, ataupun kain atau layar putih yang dibentangkan. Headphone. Headphone adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon genggam. Pada alat ini terdapat mikrofon, sehingga pengguna tidak hanya bisa mendengar suara saja, tapi juga dapat berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat penghubung yang digunakan. Headphone biasanya digunakan oleh pusat layanan pelanggan dan pusat dukungan teknis yang memungkinkan pegawainya berbicara kepada pelanggan sambil mengetik informasi pada komputer. Selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Dan yang terakhir ada VGA. VGA adalah merupakan singkatan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi mengelola data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang, VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada layar monitor. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa berguna ya untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.